akan membahas mengenai jurnal khusus perusahaan manufaktur. Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah jurnal yang berfungsi untuk melakukan catatan transaksi keuangan dengan cara rutin dan sering terjadi dalam transaksi perusahaan dagang maupun perusahaan dengan skala besar. Pada praktiknya, penggunaan jurnal khusus digunakan untuk mengidentifikasi maupun mengelompokkan terkait dengan transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, jadi jenis transaksi tersebut dapat dimasukkan dalam buku jurnal khusus per jenis transaksi. Nah, tujuan dari perusahaan manufaktur menggunakan jurnal khusus yaitu untuk memudahkan dalam pemostingan dalam catatan akuntansi sehingga dapat dengan mudah melakukan posting dalam buku besar. Khusus terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal penjualan. Yang pertama adalah pencatatan penjualan di perusahaan manufaktur. Pada dasarnya, pencatatan penjualan di perusahaan manufaktur itu sama dengan pencatatan penjualan di perusahaan dagang. Penjualan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dilakukan secara tunai maupun dengan cara kredit. Apabila penjualan dilakukan secara tunai, maka akan dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Sedangkan apabila penjualan dilakukan secara kredit, maka akan dicatat di jurnal penjualan. Ada dua sistem pencatatan penjualan. Yang pertama adalah sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Yang pertama sistem periodik. Dalam sistem periodik, penjualan tidak dicatat dalam akun persediaan barang jadi, namun dicatat dalam akun penjualan. Sehingga di akhir periode diperlukan penyesuaian untuk akun persediaan barang jadi. Jurnalnya, kas atau piutang dagang bertambah di sebelah debit, penjualan bertambah di sebelah kredit senilai hasil penjualannya. Yang kedua, sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, penjualan akan dicatat juga dalam akun persediaan barang jadi, sehingga di akhir periode tidak memerlukan penyesuaian. Jurnalnya, kas atau piutang dagang bertambah di sebelah debit, penjualan bertambah di sebelah kredit senilai hasil penjualannya. Kemudian, harga pokok penjualan bertambah di sebelah debit, persediaan barang jadi berkurang di sebelah kredit sebesar harga pokok produk yang dijual. Di sini ada formatnya. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, nomor faktur, kemudian ada debitnya piutang dagang atau harga pokok penjualan, kemudian kreditnya ada kolom penjualan dan kolom persediaan barang jadi. Apabila terdapat transaksi dengan melakukan penjualan barang dagang secara kredit, maka dimasukkan dalam jurnal khusus penjualan. Nah, bentuk atau format dari jurnal penjualan dapat disesuaikan dengan kegiatan perusahaan yang dilakukan. Di bawah tersebut ada contoh dari jurnal penjualan. Nah,